إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan kepada dirinya dan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan ini adalah gambaran bahwa setiap muslim wajib menjalani jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini gambaran bahwasanya setiap muslim harus selalu berada di jalan yang benar. Itulah dua syarat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berjalan di jalan yang benar dan selalu berjalan di jalan yang benar tersebut sampai mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Ayyuhal muslimun, kita semua asalnya adalah bayi yang keluar dari rahim ibu tanpa ada dosa sedikit pun. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah di sini adalah di atas Islam, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Dirikanlah wajahmu untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pertama kali atasnya manusia. Berdasarkan ayat dan hadis tadi, kita semua di atas fitrah asalnya. Akan tetapi lambat laun terjadi penyimpangan, terjadi kesesatan pada sebagian orang-orang yang di atas fitrah tadi. Sebagaimana lanjutan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, fa abawahu yuhawwidani wa yunassirani wa yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Asalnya kita di atas fitrah, suci, putih, bersih, tanpa dosa, tanpa penyimpangan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang yang baru pulang dari haji, yang menyempurnakan ibadah hajinya, mendapatkan haji yang mabrur, maka dia pulang seperti keluar dari rahim ibunya, putih, suci, bersih, tanpa ada dosa sedikit pun. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji lalu dia tidak melakukan perbuatan rafath, yaitu perkataan dan perbuatan yang menyundang syahwat, dan perbuatan kefasikan, yaitu segala macam perbuatan dosa tatkala menunaikan ibadah hajinya, maka dia pulang ke kampung halamannya seperti pada hari dia dilahirkan dari ibunya, bersih, suci, tanpa ada dosa. Akan tetapi kemudian terjadi penyimpangan inilah yang akan menjadi tema khutbah kita pada kesempatan kali ini. Dua penyebab kesesatan yang terjadi pada manusia. Dua penyebab kesesatan ini disebutkan oleh seorang ulama besar di abad ke-8 Hijriyah, Imam Muhammad bin Abi Bakar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa a'zamul fitnatain al-fitnatu naw'an. Penyebab kesesatan ada dua. Penyebab kesesatan ada dua. Fitnatus syubuhat, kesesatan yang berupa penyebabnya adalah perkara-perkara syubuhat. Wahia a'zamul fitnatain. Dan seseorang sesat disebabkan karena perkara-perkara syubuhat dalam agama adalah perkara yang paling berbahaya dari dua penyebab kesesatan. Dan yang kedua, wa fitnatus syahawat. Dan penyebab kesesatan yang kedua adalah, yaitu penyebab kesesatan berupa syahwat. Kita akan bahas penyebab kesesatan ini satu-satu. Para ikhwah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab kesesatan yang pertama yaitu syubhat. Syubhat artinya adalah perkara yang samar-samar dalam agama. Dan ini memang langkah syaitan mengganggu manusia, membuat agama yang sudah yakin, sudah baku, sudah semestinya menjadi keyakinan baku setiap muslim, maka menjadi samar-samar. Ini adalah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Kata iblis yang disebutkan oleh Allah, wahai Allah, sebagaimana engkau sesatkan aku dari jalanmu yang lurus, maka sungguh aku
hamba-hambamu dari jalan yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian sungguh aku akan benar-benar datang mengganggu mereka dari depan. Maksudnya adalah aku akan lupakan mereka tentang kehidupan akhirat. Dan aku akan benar-benar datang mengganggu manusia dari belakang. Maksudnya adalah aku akan indahkan kepada mereka kehidupan dunia. Dan aku benar-benar datang mengganggu mereka dari kanan. Maksudnya adalah aku akan asbaha amra dinihim. Aku akan membuat syubhat pada perkara-perkara agama mereka. Inilah salah satu trik iblis mengganggu manusia. Adapun aku akan datang dari kiri mereka, usyahi lahumul ma'asi. Aku akan syahwatkan kepada mereka maksiat-maksiat. Kesesatan berupa syubhat, samar-samar dalam agama. Agama yang aturan sudah menjadi keyakinan, menjadi samar. Islam yang kita yakini sebagai agama yang paling diridhai oleh Allah timbul di abad sekarang yang menyatakan Islam bukan agama yang paling benar. Tidak boleh Islam mengaku agama yang paling benar. Islam jika mengaku agama yang paling benar, maka itu namanya kriminalisasi agama. Surga tidak realistis kalau hanya untuk umat Islam. Al-Quran bukan kitab suci yang turun dari Allah. Dia adalah hasil sastra budaya orang Arab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menurut Islam ma'sum, maka mereka mengatakan manusia biasa, bisa marah, bisa sedih, bisa senang. Semua agama sama, hanya jalannya beda. Muncul syubhat-syubhat, perkara-perkara yang sudah menjadi baku bagi kaum muslimin menjadi aneh, menjadi samar. Itulah yang disebut dengan penyebab kesesatan berupa syubhat. Ada yang menyatakan cerita-cerita para nabi di dalam Al-Quran hanya sebatas dongeng yang mungkin tidak ada realistisnya di dalam kehidupan nyata. Yang penting substansi apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini semua pernyataan-pernyataan yang menyimpang dari orang-orang yang menamakan dirinya kaum liberal. Belum lagi perkara-perkara syubhat terjadi pada akidah kaum muslimin. Iklan di televisi ada tentang pawang hujan, yang mana sudah menjadi keyakinan baku bagi setiap muslim. Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kenapa Allah dipuji? Karena Allah yang maha pengatur, yang maha pencipta, yang maha berkuasa untuk alam semesta. Tiada sekutu bagi Allah. Di zaman sekarang ada yang mengatakan ada yang bisa tahu pawang hujan, ada yang tahu tukang mengetahui akan hal gaib, tukang ramal, tukang santet, dan itu diundang resmi, digaji di televisi-televisi kita tanpa ada peringatan sedikit pun. Itulah yang syubhat, dianggap biasa. Perkara-perkara kesyirikan dianggap biasa. Pengobatan-pengobatan yang menyimpang dari agama, yang berbau kesyirikan dianggap biasa. Belum lagi ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Berselawat sambil dangdutan, ini namanya menghina salawat, dan itu dianggap biasa. Salat tarawih tanpa memperhatikan kekhusyuan, tanpa memperhatikan tumakninah, yang sudah menjadi nyata di tengah 4 mazhab di dalam fikih bahwasanya itu batal salatnya. Akan tetapi masuk berita dianggap biasa.
Itu namanya perkara syubhat. Para nabi palsu masuk TV, diwawancarai, bukan dipenggal lehernya. Ini perkara syubhat. Syubhat di dalam agama yang dianggap biasa oleh kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu semua adalah Imam Ibnu Qayyim menyebutkan min dha'fil basirati wa qillatil ilm. Sebab itu semua adalah karena sedikitnya pengetahuan agama, minimnya pengetahuan agama, banyaknya kebodohan di tengah kaum muslimin, sehingga orang-orang yang bukan ahli agama dijadikan sebagai panutan dalam agama, persis sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu-ilmu agama dari hati para ulama, akan tetapi mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Apabila tidak tersisa seorang alim pun di dunia ini, maka manusia menjadikan orang-orang yang tidak faham agama sebagai ahli agama. Akhirnya mereka ditanya, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu agama, maka mereka sesat dan menyesatkan. Lihat, ini hadis Rasul, sesat dan menyesatkan. Tidak ada pantas pada saat itu ada orang yang mengatakan siapa yang berkhutbah seperti ini orang yang suka menyesatkan kaum muslimin. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya mereka sesat dan menyesatkan. Yang menyatakan bahwasanya boleh berdoa sebagaimana kita berdoa ya Allah, ya Rahman, ya Rahim dengan asmaul husna. Maka boleh seseorang berdoa juga dengan ya Sang Yang Widi, wahai Yesus. Maka itu tidak ada bedanya. Ini adalah penyimpangan syubhat yang sangat besar, dan dibiarkan orang tersebut berbicara kemana-mana di tengah kaum muslimin atas nama kerukunan beragama, atas nama negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal Islam sangat menjaga kesatuan Republik Indonesia. Islam sangat menjaga kesatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka hati-hati wahai kaum muslimin. Imam Al-Qayyim mengatakan wa hadhil fitnatu ma'aluha ilal kufri wan nifaq. Penyebab kesesatan yang berupa syubhat ini mengakibatkan kepada masuk ke dalam jurang kekafiran dan kemunafikan, yang menyamakan semua agama sama, masuk ke dalam jurang kekafiran dan kesyirikan. Yang masih ragu tentang musyriknya orang musyrik, kafirnya orang kafir, maka ini keluar dari Islam. Wahai kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, bagaimana bisa selamat dari penyebab kesesatan yang pertama ini? Imam Ibnu Qayyim menyatakan wala yanju min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari kesesatan ini, yang pertama yaitu syubhat, kecuali dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka sangat membenci ketika kita menyebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, karena mereka sebenarnya hanya bersandar kepada logika, rasio, pendapat, perasaan hati. Tidak ada obat untuk bisa selamat
dari kesesatan ini kecuali mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayyuhal muslimun, penyebab kesesatan yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim fitnatus syahawat, yaitu berupa syahwat. Syahwat terhadap harta, tahta, dan wanita. Seseorang sangat rakus terhadap harta. Rakusnya manusia terhadap harta bisa mengalahkan rakusnya dua ekor serigala yang sedang lapar dimasukkan ke dalam anak kambing, ke dalam kandang anak kambing. Bagaimana nasib anak kambing tersebut? Habis, tidak akan tersisa. Sangat rakus dua serigala tersebut. Manusia terhadap harta lebih rakus dibandingkan dua serigala yang sedang lapar di hadapan anak kambing. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'ian bi afsada ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i 'alal mal wasyarafi lidinihi." Tidaklah dua kambing yang sedang lapar yang dilepas kepada seekor anak kambing, tidaklah dua serigala yang sedang lapar yang dilepas pada seekor anak kambing lebih merusak dibandingkan rakusnya seorang manusia terhadap harta dan kepemimpinan di dalam agama. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani min mal labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, dalam riwayat yang lain dua lembah emas, maka niscaya dia akan memiliki yang ketiga. Fenomena dukun pengganda uang, bukti nyata. Seseorang memiliki 200 miliar yang kalau seandainya dia makan 7 turunan mungkin tidak akan habis. Akan tetapi dia masih ingin digandakan uangnya menjadi 200 triliun. Akhirnya 200 miliar tersebut habis ludes. Fenomena seseorang mengadukan ibunya gara-gara ibunya berhutang. Seseorang membunuh bapaknya gara-gara tidak dikasih harta warisan. Ini semua adalah fenomena penyebab kesesatan, yaitu berupa syahwat terhadap harta. Syahwat terhadap wanita. Jangankan kita, saya, Anda, lelaki paling bengis Fir'aun, karena memerintahkan semua bayi laki-laki agar dibunuh. Lelaki paling bengis tersebut tidak sanggup ketika berhadapan dengan perempuan. Ketika istrinya berkata sambil membawa bayi Nabi Musa alaihi salam yang diambil dari sungai Nil, istrinya berkata kepada Fir'aun, "La taqtuluh, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada." Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh bayi laki-laki ini. Mungkin bermanfaat untuk kita atau kita jadikan anak angkat. Apa yang terjadi pada sisi lelaki paling bengis sedunia sepanjang masa ini, si Fir'aun? Maka dia tunduk patuh, melempem bagaikan kerupuk kena air. Maka begitulah manusia, laki-laki sangat lemah di hadapan wanita. Dan ini semua lintas manusia, baik yang sudah belajar agama, apalagi yang belum belajar agama, baik yang sudah mengenal sunnah-sunnah Nabi, apalagi yang masih sibuk dengan keduniaannya. Jangan heran kadang-kadang di handphone seseorang, padahal dia mungkin berjenggot, kemana-mana memakai peci, kemana-mana baju koko, ternyata koleksi film-film porno. Karena sudah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa godaan paling berat bagi lelaki adalah wanita. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa."
tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki dibandingkan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia telah diciptakan dalam keadaan lemah. Imamul Muhadditsin Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan, yang dimaksud dengan lemah adalah tamurul mar'atu baina yaday rijal. Seorang wanita jalan di hadapan laki-laki, fala yastati'u an yamlika nafsahu illa an yarah. Lelaki ini lemah, tidak dapat menahan dirinya kecuali dia memperhatikan wanita tersebut, melihat kepada wanita tersebut, padahal tidak bisa dia nikmati, hanya sekedar dilihat. Itulah lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Terutama di zaman sekarang, zaman yang satu kali klik mungkin seluruh aurat wanita dari ujung sampai dalamnya akan terlihat dengan mudahnya. Syahwat terhadap tahta. Seorang kadang-kadang mengikut kawan, seorang kadang-kadang mengikut keluarga demi tahta yang dia inginkan. Dan memang tahta menggiurkan, tahta membuat orang terpedaya, sombong, seperti Firaun. Ketika Firaun bertahta, dia mengatakan, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengenal ada sembahan yang berhak disembah selain aku. 40 tahun setelah dia membuat pernyataan ini, dia menyatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan saking sombongnya dengan tahtanya, Firaun berkata kepada perdana menterinya itu Haman, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati wal ard fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba." Wahai Haman, buatkan aku tangga ke langit. Aku akan naik ke atas langit. Aku akan menemui Rabbnya Nabi Musa. Dan aku kira Musa dusta, ada Tuhan di atas sana. Ini gara-gara hartahta. Dan ketahuilah para ikhwah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab kesesatan berupa syahwat ini akan bisa kita lawan. Obatnya yaitu dengan menghinakan dunia. Dunia yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa dzikrullah wa man wala." Perhatikan hadis ini, terutama orang-orang yang cuma di dalam otaknya ada dunia, harta, tidak pernah memikirkan akhirat, tidak pernah memikirkan bagaimana nanti saya apakah masuk surga atau tidak. Tidak pernah memikirkan apakah saya mati dalam keadaan husnul khatimah atau tidak, yang berujung surga. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dunia terlaknat dan terlaknat orang-orang yang di dalamnya, kecuali zikir kepada Allah dan yang semisal dengan zikir serta ilmu dan belajar ilmu agama." Dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW mencela dunia. Beliau bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa karajulin yudkhilu isbi'ahu fil yam fanzur madza yarja'." Tidaklah perbandingan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seseorang pergi ke lautan, dia memasukkan satu jemarinya ke dalam lautan, kemudian dia angkat, apa yang jatuh dari jari jemari dari air tersebut, itulah perumpamaan dunia, dan akhirat itulah air lautan. Tidak ada nilai sama sekali. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbata ma." Kalau seandainya dunia ada nilainya di sisi Allah walau seberat satu sayap nyamuk, dan ini bukan berarti untuk ditimbang, karena memang tidak ada nilainya, maka niscaya Allah tidak akan meminumi orang kafir seorang pun dengan seteguk air, walau seteguk air. Tapi karena tidak ada nilainya, semuanya bisa dapat.
Yang ahli maksiat dapat dunia, yang tidak pernah sholat dapat harta, yang kafir rumahnya bermegah, yang tidak Islam istrinya banyak, semakin banyak hartanya. Karena memang dunia tidak bisa dibedakan bagi orang yang kafir ataupun orang yang muslim. Ayyuhal muslimun, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى في السر والعلن. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian. Ittaquhu haqqa taqwah, bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, wa'bud Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, fa fitnatus syubuhat tudfa'u bil yaqin wa fitnatus syahawat tudfa'u bis sabr. Penyebab kesesatan berupa syubhat akan kita bisa tahan dengan keyakinan, dan keyakinan akan kita bisa dapat dari ilmu agama. Maka saya berpesan kepada seluruh kaum muslimin yang menghadiri sidang Jumat kali ini, luangkan waktumu untuk duduk di majelis ilmu. Kita di Indonesia sangat minim pelajaran agama. SD, SMP, SMA. Sesudah itu tidak ada lagi pelajaran agama. Apalagi yang meneruskan kuliahnya di kuliah umum. Adapun yang kita dapatkan di SD, SMP, SMA hanya kulit-kulit dasar dari perkara agama. Kita harus menuntut ilmu agama. Dan kepada para penceramah agama, para kiai, para ulama, para habaib, mari ajarkan umat Al-Quran dan hadis. Cukup cerita, ngalor, ngidul, haha, hihi, tidak ada manfaatnya dalam ceramah-ceramah agama. Kaum muslimin di samping diajak untuk beramal, diajak pula untuk menuntut ilmu. Sebagian masjid-masjid digunakan hanya sekedar beramaliyah, bersalawatan, beryasinan, bertahlilan. Adapun ceramah agama dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, diajari di dalamnya hadis Rasul, sangat sedikit sekali, dan itu kita harus diakui. Kemudian yang kedua, fitnatus syahawat tudfa'u bis sabr. Sedangkan syahwat itu semua bisa kita tahan dengan kesabaran. Sabar di dunia yang akan menghasilkan nikmat yang tiada tara di akhirat. Ayyuhal muslimun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين
Allahumma shattit syamlahum wa mazziq jam'ahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.